your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu. Terima kasih Ibu Sri sudah berkenan meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kegiatan coaching kita. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, sebelum Ibu Sri masuk ke dalam kelas untuk disupervisi, kita terlebih dahulu melakukan praobservasi ya Bu Sri ya. Oke, gimana rasanya Bu? Udah ada persiapan? Sudah ada untuk persiapannya, tapi sebenarnya saya khawatirnya nanti kalau yang sudah saya rencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Takut ada kendala ketika kegiatan berlangsung. Ketika pelaksanaan supervisi ya. Itu hal yang biasa Bu Sri. Kenapa? Karena kita kan sebelum masuk dalam kelas itu harus ada langkah-langkah yang kita persiapkan ya. Oke, di sini tujuan saya ke Ibu Sri ingin tahu sebenarnya sejauh mana persiapan Ibu Sri untuk mempersiapkan masuk ke dalam kelas. Rencananya besok Bu? Ya, rencananya besok itu saya Ya. Di kelas berapa itu? di kelas 76 Ibu. 76. Iya. Oke. Nah di sini berarti materi tentang layanan bimbingan konseling ya Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira apa itu Bu tujuan pembelajarannya? Jadi kan Bu, saya ambilnya bimbingan klasikal gitu ya, Bu, ya. Kemudian saya ambil topiknya itu komunikasi yang efektif di dalam keluarga Bu. Oke. Iya, maksudnya. Nah, jadi nanti ini untuk apanya kesadaran tanggung jawab sosial gitu. Berarti larinya ke kesadaran ya? Iya. Kesadaran sosial dan tanggung jawab. Iya. Murid terhadap bagaimana dia berkomunikasi ya Sama keluarganya. sesama keluarganya. Terutama orang tuanya di dalam. Oke. Kalau boleh tahu apa Ibu alasannya kenapa Ibu sangat tertarik mengambil atau mengangkat tema ini? Saya tertariknya itu Bu karena memang sebelumnya juga melakukan observasi gitu ya Bu ya. Jadi banyak di antara anak-anak itu tuh yang kurang bisa berkomunikasi kepada orang tuanya. Ini ditandai dengan orang tua itu sibuk bekerja gitu Bu. Jadi tidak punya waktu bersama anak di rumah. Kemudian juga mereka itu sebenarnya ingin menyampaikan apa yang mereka rasakan atau yang mereka inginkan, tapi mereka Termasuk cerita tapi mereka tidak punya keberanian, terus kemudian mereka tidak punya keterbukaan gitu. Sehingga saya setelah menyebutkan bahwa mereka ini sebenarnya kurang mampu dalam hal memiliki kecakapan dalam berkomunikasi gitu. Maka dari itu saya ambillah topiknya ini, komunikasi yang efektif. Sangat tertarik itu. Berarti situ sudah muncul suatu permasalahan ya Bu Sri ya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini kalau pengen cerita sama siapa jadi bingung kan? Ya, karena kan kebanyakan anak juga itu Bu, dia kurang percaya dengan orang tuanya. Dia kurang percaya itu ditandai dengan dia lebih senang bercerita kepada temannya dibandingkan dengan orang tua. Gitu. Bisa saja juga dengan faktor yang lain ya. Iya. Oke, baiklah, berarti tujuan pembelajarannya ingin mengetahui sejauh mana ya tingkat komunikasi yang efektif murid atau si anak di dalam keluarga. Jadi lebihnya bagaimana nanti tujuan utamanya itu adalah nanti bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, terutama bagaimana cara-cara anak berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Iya, betul Ibu. Kenapa? Karena sekarang zaman teknologi sedikit banyak bergabung ya. Jadi untuk berkomunikasinya kadang sama sebelah pun tidak saling mengenal ya. Nah, ini kejadiannya di dalam keluarga. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang mana atau kompetensi yang mana yang akan Ibu capai ini? Di standar kompetensinya kan tadi di kesadaran tanggung jawab sosial gitu ya. Kesadaran tanggung jawab sosial bahwa sebenarnya anak itu kan dia nggak hidup sendiri kan dengan orang lain gitu. Kemudian nanti kompetensinya itu bagaimana anak itu memiliki keterampilan untuk dia itu berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah,
di sini akan saya tekankan itu bagaimana mereka itu belajar komunikasi asertif gitu Bu. Oke. Karena kebanyakan yang saya lihat itu anak itu komunikasinya itu pasif gitu Bu. Iya. Iya aja ke orang tua. Nurut aja Iya, ya. nurut. Ataupun kadang malah juga ada ditemui yang beberapa yang komunikasi anak itu agresif juga, yang Contohnya seperti apa yang contohnya itu tapi tidak banyak ya Bu, ya yang nggak bisa dikasih tahu oleh orang tuanya itu apa keinginannya harus segera terpenuhi ya, Iya. gitu. Nah, ini kelihatannya nanti di jalannya di sekolah ya. Iya. Kenapa? Karena dia bermula dari rumah sudah mulai tidak bisa membiasakan diri untuk terampil berkomunikasi. Oke, berarti area perkembangannya di kesadaran sosial Iya, dan kesadaran tanggung tanggung jawabnya, jawab. kemudian keterampilan komunikasi asertifnya di Iya. rumah. Iya. Ya. Kemudian strateginya udah ada Ibu persiapkan, Ibu Sri? Kalau strategi layanan sebenarnya Bu saya menggunakan experiential learning gitu ya Bu ya. Jadi experiential learning itu kan bagaimana siswa dalam proses pelayanannya itu dia merasakan langsung apa yang merasakan, kemudian dia melakukan langsung juga apa yang ingin dicapai gitu. Nah dan di sini juga untuk strateginya nanti kan pakai experiential learning. Jadi di media pembelajarannya nanti saya sisipi dengan menggunakan film, bagaimana anak melihat film pendek, apa yang lihat, karena kan biasanya dengan melihat film anak itu akan terbawa ke perasaannya, kemudian juga setelah itu merefleksikan. Dan ini pentingnya di sini Bu, merefleksikan anak-anak apa yang didapat dari video tersebut, kemudian pernah nggak dia mengalami hal tersebut juga, nanti baru di akhir langsung anak dipraktekkan untuk komunikasi secara asertif gitu, dengan bermain peran. Role modelnya ya. Oke, berarti di sini kita mencoba menggali pengalaman. Iya. Ya, tapi ditayang melalui video. Iya. Nah, kira-kira dengan tayangan video tadi itu ada nggak di antara kita anak-anak kita ini yang mengalami seperti itu? Gitu ya. Sangat menarik nih Bu Sri. Kenapa? Karena murid kita ini lebih suka melihat, menonton langsung daripada mendengarkan penjelasan dari gurunya ya. Ya, ini sangat tantangan luar biasa. Kemudian ada lagi nggak yang Ibu persiapkan selain medianya video, kemudian apa lagi? Untuk itu juga itu dengan bantuan LKPD juga ya Bu, kompetensi, dan ada salah satu tujuannya, itu bagaimana siswa dapat membedakan macam-macam komunikasi gitu, baik itu asertif, kemudian apa namanya asertif, pasif dan juga agresif gitu ya. Nah itu di dalam LKPD nanti bagaimana siswa mendiskusikan gitu bersama teman kelompoknya gitu. Oke, berarti pengajarannya secara kelompok. Iya. Ya. Kemudian pengelompokannya secara acak atau bagaimana? Untuk ini saya memang lebih heterogen ya Bu, jadi semua ke siswanya. Berarti kesiapan belajar siswanya ya? Iya. Jadi yang Ibu munculkan itu kesiapan belajarnya. Jadi dia satu kelompok itu heterogen Iya. ya. Tujuannya itu apa Ibu? Kenapa harus heterogen? Kenapa heterogen? Karena saya supaya lebih berbaur gitu ke sesama teman, dan juga dia itu supaya lebih saling mengisi gitu bagian-bagiannya, supaya saling berbagi pengalaman juga. Dan di situ bisa dinamika kelompoknya itu semakin lebih hidup ya? Lebih hidup gitu Bu. Nah, karena kan kadang kalau yang visual saja ya, itu beda, itu kan gaya belajar. Iya, gaya tapi ini belajar. karena berdasarkan pengalaman ya. Itu tujuan itu ya. Tujuannya seperti itu Bu. Oke, sangat menarik nih ya. Baiklah Bu Sri, saya tunggu ya kapan waktunya. Jangan lupa undang saya, ingatkan, jadi saya bisa lihat langsung bagaimana penerapan Ibu pemberian layanan bimbingan klasik kali ini. Terima kasih Bu Sri. Itu aja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, anak-anak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam layanan bimbingan dan Bu. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mohon bantuannya ke Allah untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, mohon maaf. Attention please. Before we start, let's pray. Start.
sedikit menjelaskan tentang topik kita pada hari ini ya. Jadi topik kita hari ini apa nak? Komunikasi efektif dalam keluarga. Ya, nah harapannya nanti setelah kegiatan ini anak-anak ibu semua dapat membangun atau dapat mengetahui cara-cara untuk berkomunikasi dengan orang lain secara lebih efektif, terutama kepada orang tua. Itu ya. Nah, kemudian kegiatan kita pada hari ini itu akan ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama nanti anak-anak ibu akan mempelajari tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam keluarga itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan bersama-sama menonton film pendek, ya. Film pendek ini nanti tujuannya untuk apa? Supaya kalian dapat membedakan bagaimana itu bentuk-bentuk komunikasi dan juga dampaknya, gitu ya. Nanti kita akan diskusi kecil di dalam kelompok seperti itu untuk mengerjakan tugas bersama-sama, seperti itu ya. Kemudian terakhir nanti kita akan mencoba untuk praktik cara untuk komunikasi yang lebih efektif, yaitu dengan komunikasi asertif, gitu ya. Bisa dipahami nak sampai sekarang? Nanti kita ada 2 jam pelajaran ke depan. Ibu mohon kepada kalian untuk mengikuti kegiatan kita ya hari ini sama-sama. Ibu harapkan kalian aktif ya, aktif di dalam diskusi kelompok dan aktif juga bertanya seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa kita sepakati? Baik, baiklah anak-anak ibu. Yang paling berharga adalah keluarga. Di sana yang paling indah adalah berdua. Selamat pagi Emak. Selamat pagi Abang. Mengenali hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih. Baik, sebelumnya ibu ingin tahu dulu di sini ada yang tahu tidak komunikasi keluarga itu apa maksudnya? Ya, Okta, silakan Okta. Interaksi yang ada dalam keluarga. Interaksi yang ada dalam keluarga, betul. Selain itu, selain Okta, apa? Komunikasi dalam keluarga itu apa? Cara untuk apa? Ya? Iya, betul sekali. Cara untuk berhubungan satu sama lain di dalam keluarga. Betul ya, Keja? Ya. Berarti kalian sudah meningkat tentang bagaimana komunikasi, ya? Silakan diperhatikan dan nanti Ini gambaran pria zaman sampai sekarang. Tapi kenyataan berkata lain menurut saya. Saya Iksan dan saya sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya muncul. itu tadi video singkat. Bagaimana setelah melihat video tersebut? Ada pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Hal pentingnya apa kira-kira nak dari video tadi? Pentingnya berkomunikasi dalam keluarga. Betul Keja, betul sekali. Apa pentingnya? Menurut Keja kenapa bisa penting? Karena apa? Karena itu bisa mempererat hubungan dari keluarga dan keluarga satu sama lain tidak akan merasa paham, tidak merasa salah paham, dan mereka bisa terus bersama dan tidak ada perpecahan dan konflik. Iya betul, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Tapi sebelumnya Ibu minta setelah ini nanti kita ada diskusi kelompok dari kalian mengamati dan mendengarkan PowerPoint yang akan Ibu sampaikan dan juga nanti kita ada pemutaran film. Jadi nanti setiap anggota kelompok ya silahkan kalian mencatat hal-hal penting gitu ya, boleh mencatat hal-hal penting gitu ya.
mengerjakan. Cenderung diam dan mengiyakan, ya. Kami. Yang pertama, ciri-ciri dari masing-masing gaya komunikasi. Yang pertama, pasif. Ciri-cirinya adalah tidak mampu mengungkapkan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Dua, selalu mengalah demi kepentingan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami atau lomba kerja peserta didik. Di sini dari ciri-ciri, contoh kasus, dan dampak dari masing-masing gaya komunikasi. Dampak yang akan kami jelaskan pada saat ini adalah dampak dari masing-masing gaya
bersama keluarga, pentingnya komunikasi dalam keluarga agar keluarga kita menjadi lebih baik. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama untuk Okta ya. Untuk Okta dulu. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang. Sangat setelah mengikuti kegiatan hari ini. Sangat senang. Senang ya. Syukurlah. Alhamdulillah. Takutnya Keja berapa orang? 4 orang ya. Boleh maju ke depan untuk mendapat reward karena sudah menyelesaikan dengan cepat. Silakan. Satu orang aja nggak apa-apa ya. Pokoknya ya. Hari ini Okta juga dia hari ini sangat aktif dalam kegiatan hari ini. Jadi untuk Okta ini diberikan juga reward untuk Okta hari ini. Terakhir mungkin dari Ibu adalah nak bahwa komunikasi itu sangat penting sekali dalam kita berhubungan sesama manusia. Dengan kita berkomunikasi secara lebih efektif, terutama dalam keluarga kita, maka keluarga kita insya Allah akan menjadi keluarga yang lebih harmonis, lebih rukun lagi, gitu ya. Apalagi jika kamu bisa menyuarakan isi hati kamu, perasaan kamu, tetapi dengan cara tidak menyakiti dan tetap menghargai perasaan orang lain. Yaitu bagaimana berkomunikasi secara asertif agar komunikasi kita efektif. Paham ya sampai di sini ya? Oke, baik. Ibu sangat berterima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Tapi sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, Ibu minta Okta untuk menutup dengan doa. Ayo sama-sama. Attention please. Let's pray. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Triani sebagai pengajar praktik kami yang berkenan mengikuti kegiatan pasca observasi untuk modul 2.3 ini ya Bu. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Sumiati yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kita kelanjutan dari pasca observasi kelas ya. Oke, izin Ibu. Oke, silakan. Oke, baik ya. Setelah kita melakukan pra-observasi sebelumnya, kemudian Ibu Sri juga sudah saya perhatikan melakukan praktek mengajar di kelas, dan juga saya sudah melihat langsung bagaimana Ibu mengajar di dalam kelas. Untuk kelanjutannya, untuk pra-observasi ini, apakah Ibu siap? Siap. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Perasaan saya ketika sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, pertama sih saya merasa lega ya Bu sebenarnya, karena kan di awal saya juga agak deg-degan, takutnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi alhamdulillah anak-anak juga aktif ketika pembelajaran, dan juga langkah-langkah yang sudah saya rencanakan di RPL itu dapat berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi semua prosesnya itu dapat telah dari awal dan akhir itu selesai. Oke. Ya, saya pun perhatikan ketika di dalam kelas anak begitu antusias ya, aktif, kemudian berebut untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Saya perhatikan itu. Kemudian apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran? Apakah sudah sesuai dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Dari tujuan pembelajaran sendiri kan ada 3 ya, bagaimana siswa mengetahui pentingnya komunikasi yang efektif di dalam keluarga, kemudian bagaimana siswa dapat membedakan bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga, dan juga bagaimana siswa melakukan praktek sederhana untuk komunikasi asertif gitu ya. Nah, dari tujuan tersebut alhamdulillah sudah langkah-langkahnya itu sudah terjalan gitu ya, dalam
tujuan pembelajaran Ya, sudah tercapai. sudah tercapai mulai dari pembukaan ya, biasa kalau pembukaan dari seperti ada ice breaking segala macam, kemudian masuklah ke tahapan inti, yaitu dari awal abstraksi ya, pendahuluan tentang bagaimana pemahaman siswa terkait komunikasi yang efektif di dalam keluarga, kemudian juga penayangan video singkat tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya juga ada pemaparan PowerPoint tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam keluarga, dan itu sebagai langkah awal untuk diskusi kelompok. Jadi dari pemaparan PowerPoint, kemudian penayangan film pendek itu akan menjadi jawaban siswa nantinya untuk LKPD, pengerjaan LKPD seperti itu dari sana. Dan terakhir di langkah terakhirnya itu di tahapan inti adalah melakukan latihan asertif gitu, asertif saya perhatikan sederhana. ada komunikasi asertif yang mana masing-masing siswa mempraktekkan ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana respon murid ketika itu Bu? Ya, alhamdulillah responnya adalah yang pertama, siswa itu aktif di dalam diskusi kelompok, karena sebelumnya juga kami ada kesepakatan bersama di tahapan awal dan tidak disepakati oleh siswa aktif juga dalam kegiatan. Kemudian juga setelah mereka aktif di kegiatan, mereka juga senang gitu dengan kegiatan tersebut. Di akhir kegiatan juga saya menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan anak-anak setelah menerima layanan ini. Iya, dan mereka bilang sangat menyenangkan Ibu. Jadi saya merasa lega juga di situ. Oke, jadi murid pun jadi mengetahui ya bentuk-bentuk komunikasi yang mana efektif. Gitu. Dan saya juga lihat ada yang terakhir ya, bentuk komunikasi itu komunikasi yang asertif. Iya, karena memang ditekankan asertifnya itu. Ya, jadi bisa murid juga menerapkan sesama dia nantinya ya. Oke, baiklah. Kira-kira ada nggak kendala yang Bu hadapi selama proses pembelajaran di kelas ini? Sebenarnya Bu, untuk saya sendiri di BK gitu ya, karena kan kendala yang utamanya itu adalah guru BK tidak memiliki jam masuk kelas ya, yang terjadwal. Itu yang menjadi kendala terbesarnya. Tapi alhamdulillah dengan dukungan beberapa rekan guru gitu ya, akhirnya bisa untuk meluangkan waktu untuk dipakai jamnya secara bersama ya. Iya. Jadi mau tak mau Ibu Sri awalnya sudah nge-set ya, kira-kira di lokal mana yang harus bisa dipakai ya, untuk menikah pembelajaran ya. Kemudian ada nggak dukungan dari, tapi kan dari rekan itu, dukungan dari kepala sekolah bagaimana? Iya, jadi sebelum saya melakukan ini juga sebenarnya saya koordinasi juga dengan kepala sekolah juga sangat mendukung dan untuk bisa menempatkan gitu ya untuk masuk ke, karena kan BK juga memang walaupun agak tetap dibutuhkan oleh siswa ya. Nah itu memang akan di jam pramuka seperti itu ya. Untuk dalam jadwalnya ya, jadwalnya satu jam ya. Oke, iya. Dari kepala sekolah sangat mendukung untuk sebenarnya masuk ke dalam kelas dengan cara yang mencari waktu yang luang ya. Usahakan Dan tidak mengganggu yang tidak mengganggu ulangan apa ya. Iya. Oke. Ada nggak Ibu sebelumnya melakukan mungkin konsultasi dulu dengan kepala sekolah atau bagaimana sebelum mau melakukan pembelajaran di kelas? Iya, sebelumnya juga saya melakukan konsultasi ya. Ya konsultasinya itu terkait dengan FPL yang sedang disiapkan ya. Ditanyakan bagaimana kesulitannya dan kira-kira media apa yang digunakan dalam pembelajaran pelayanan nantinya seperti itu. Oke, baiklah, ini terakhir pertanyaannya. Dari apa yang sudah Ibu Sri lakukan, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki untuk ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya? Ini Bu, sebenarnya karena kan saya mengambil topiknya komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Nah, di dalam layanan saya ini saya menekankannya kepada anak ya Bu. Karena pembelajaran di kelas. Iya, karena pembelajaran di kelas. Sementara kan seyogyanya kalau komunikasi itu kan berarti di antara dua orang. Nah, karena ini komunikasi dalam keluarga, itu sebenarnya yang utama adalah bagaimana cara anak berkomunikasi dan cara orang tua juga berkomunikasi. Ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Nah, jadi rencananya saya gitu ya, selanjutnya adalah ada kegiatan
bagus itu ya. Kenapa? Karena satu sisi kita melibatkan hanya fokus ke anak ya, karena ini kan komunikasi diterapkan hanya di kelas. Cuma karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan komunikasi efektif di keluarga, mau nggak mau kita harus melibatkan orang tua. Ide yang bagus juga ini Bu Sri. Silakan dilanjutkan ya. Juga konsultasi dengan kepala sekolah. Semoga rencana tindak lanjut Bu Sri berjalan dengan baik. Ya, Bu. Oke, terima kasih atas waktu dari Bu Sri yang telah meluangkan waktu. Terima kasih juga Ibu Triani yang sebagai pengamat dari Pasca Observasi Kelas ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside your bedroom, we stopped counting